Dalam serat babat Nitik Ngayogja digambarkan mengenai kebijaksanaan dan kearifan Sultan Hamengkubuwono ke-1. Dan juga disebutkan mengenai kecerdasan beliau terkait ilmu tata kota dan arsitektur. Sehingga dalam menentukan posisi Keraton Yogyakarta, menurut catatan itu beliau mempertimbangkan letak dan keadaan lahan agar berpotensi menyejahterakan dan memberi keamanan untuk penduduk Yogyakarta. Penasaran dengan pusaka yang menjadi legasinya? Mari kita babarkan dengan lengkap, jangan kemana-mana. Busananya begitu gagah dan memancarkan aura yang luar biasa, seolah menunjukkan kewibawaan dan keanggunan yang khas sekali dari budaya Jawa. Dengan warangka jenis beranggah Yogyakarta yang terbuat dari kayu timoho. Busana ini tidak hanya menonjolkan kekuatan, namun juga nilai filosofis dari kayu timoho itu sendiri, yang dipercaya dan diyakini dapat membawa keberanian dan kewibawaan kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Busana ini dipadukan dengan pendok selorok motif lunglungan tembaga yang disebut dengan perak. Ia menambahkan kemegahan secara keseluruhan dari penampilannya. Bulu keris atau deder dari busana ini juga memiliki nilai artistik yang sangat tinggi, dengan model nunggak semi yang terbuat dari kayu kemuning. Ia dipercaya juga memiliki kekuatan spiritual serta melambangkan pertumbuhan dan kelanjutan hidup. Pola putri kinurung yang diukir dengan sangat detail dan rapi pada hulu ini memberi keanggunan tersendiri. Ia juga menyimbolkan sosok pemimpin yang melindungi dan menjaga masyarakatnya. Secara keseluruhan, busana ini nampak begitu menawan dan memikat siapapun yang melihatnya. Keharmonisannya yang luas memperlihatkan perpaduan antara estetika dan kekuatan. Sementara sentuhannya yang halus membuat siapapun yang mengenakan merasa ngayang batin, membawa ketenangan jiwa bagi pemiliknya. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 5, Dapur Pandhawa Lare, Pamor Pusputah, Tangguh Hamengkubuwono I. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp20.300.000. Jika berminat silakan langsung komen di bawah atau langsung japri kami. Dapur keris Pandhawa Lare memiliki makna yang begitu mendalam, terutama sebagai simbol seorang pemimpin. Seperti halnya para Pandawa, pemimpin harus memiliki jiwa kesatria yang senantiasa berani membela kebenaran dan keadilan, serta berdiri teguh untuk melindungi yang lemah tanpa memberikan resiko apapun. Dalam konteks kepemimpinan, nilai-nilai ini menggambarkan sosok yang begitu ideal yang berlandaskan pada kebijaksanaan dan ketegasan. Seorang pemimpin yang sejati juga harus mampu mengendalikan panca inderanya, menjadikan hidupnya bermartabat serta bernilai bagi dirinya sendiri serta orang lain. Keris Pandhawa Lare ini adalah salah satu pusaka yang memancarkan simbol-simbol kepemimpinan tersebut. Tampak begitu indah dengan ricikan sekar kacang yang melingkar sempurna, sering disebut dengan istilah gelung wayang. Keindahan ini tidak hanya menunjukkan keahlian sang empu dalam pengerjaannya, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan yang begitu harmonis dan penuh makna. Sekar kacang pada keris ini dikerjakan dengan sepenuh hati, menghadirkan detail yang begitu sempurna sehingga semua mata tertuju pada bagian gandiknya. Bisa dilihat. Ini yang paling spesial.
Pada bagian gandek terdapat relief kinatah emas bernama Panji Wilis yang masih sangat utuh dan terlihat begitu indah. Relief ini menambahkan kemegahan pusaka ini, mengingatkan pada sosok raja yang begitu adil dan sangat bijaksana. Tarian luk pada keris ini juga begitu luas dan sempurna, tidak terlalu kembo dan juga tidak terlalu ringkol. Sehingga keseluruhan garapnya terlihat sangat proporsional dan di bagian tengah keris yang dilengkapi dengan odo-odo itu menyempurnakan keseluruhan keris, memberikan aura sakral dan begitu anggun. Pasikutan keris ini juga begitu wingit dan merabu, menggambarkan aura wibawa yang sangat misterius. Bentuknya ramping dengan pamor yang begitu kalem namun sangat kuat, memberikan kesan gegirisi atau kekuatan yang tersembunyi namun begitu nyata. Material besi yang digunakan tampak cukup kering dan sangat solid, menunjukkan kualitas yang begitu unggul dan rinciannya yang tegas dan serta detail. Keris Pandawalare yang diyakini bertangguh pada masa Hamengkubuwono I benar-benar mencerminkan sifat-sifat seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan sangat tegas. Hamengkubuwono I atau HB1 yang dikenal sebagai pendiri Kesultanan Yogyakarta adalah seorang sultan yang tidak hanya memiliki kekuatan militer yang luar biasa, namun juga memiliki jiwa yang begitu adil, melindungi rakyatnya dan menjaga martabat serta kebesaran negerinya. Pusaka ini dengan segala detail dan makna filosofinya menjadi representasi sempurna dari sifat-sifat kepemimpinan yang dipancarkan oleh sang raja, mencerminkan keagungan dan kemuliaan yang tidak lekang oleh waktu. Kesultanan Yogyakarta berdiri sebagai salah satu kerajaan besar di tanah Jawa. Dan peristiwa berdirinya kerajaan ini tidak lepas dari dinamika politik pada abad ke-18. Terutama dalam konteks perpecahan kerajaan Mataram. Sultan Hamengkubuwono I yang sebelumnya bernama Raden Masujono adalah tokoh sentral dalam peristiwa tersebut. Dulu awal mula berdirinya Kesultanan Yogyakarta terjadi setelah peristiwa Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian ini disahkan setelah perang saudara yang berkepanjangan di kerajaan Mataram, dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa. Saat itu kerajaan Mataram menghadapi pergolakan internal yang melibatkan konflik di antara keturunan keraton serta dicampuri oleh VOC atau Belanda yang semakin memperumit situasi politik di kerajaan waktu itu. Perang saudara ini dimulai setelah wafatnya Pakubuwono II, Raja Mataram kala itu, yang menyebabkan ketidakstabilan di kerajaan. Raden Masujono yang memiliki hubungan darah dengan penguasa Mataram terlibat dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan keraton dari pengaruh VOC. Namun setelah konflik yang berkepanjangan, VOC mengajukan solusi yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini membagi kerajaan Mataram menjadi dua bagian besar, yakni Kesultanan Surakarta di bawah Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono I. Setelah perjanjian tersebut, Sultan Hamengkubuwono I memutuskan untuk mendirikan pusat kekuasaannya di wilayah Yogyakarta, dan pada tahun yang sama beliau mulai membangun keraton yang saat ini menjadi Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Selama masa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono I dikenal sebagai seorang raja yang begitu cakap, berwibawa dan sangat adil. Ia tidak hanya berhasil menjaga kestabilan di wilayahnya, namun juga mampu menegakkan hukum dan adat istiadat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Yogyakarta berkembang menjadi kekuatan politik dan budaya yang sangat dihormati, bahkan di bawah bayang-bayang kekuatan kolonial VOC waktu itu. Sultan Hamengkubuwono I juga dikenal memiliki minat besar terhadap seni dan arsitektur. Keraton Yogyakarta yang dibangunnya itu menggambarkan puncak dari kebesaran budaya Jawa, dengan segala simbolisme dan keindahan yang menyatu dalam arsitektur istana. Selain itu, Sultan Hamengkubuwono I juga memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya dan seni tradisional, yang sampai sekarang masih dapat dilihat hingga kini di Yogyakarta dengan baik.
Matur nuwun dan salam tutut hati.